Kita sering merasa banyak hal buruk sudah jadi cerita sejarah. Dan kita sekarang hidup lebih baik, lebih beradab, atau mustahil melakukan kejahatan seperti di masa lalu. Kita tidak lagi menghukum mati orang dengan memenggal kepalanya. Kita menembaknya atau menyuntik racun agar tertidur dan mati. Tapi ada hal-hal yang tak berubah. Salah satu pembantaian yang kuat di ingatan kita adalah kejahatan Nazi atau genosida di Rwanda. Padahal pembantaian juga sedang terjadi di masa kita, seperti di Gaza, Palestina. Penghancuran sebuah peradaban seperti Indian di Amerika atau aborigin di Australia juga kita anggap masa lalu. Sekarang kita merasa lebih baik dan lebih toleran. Padahal proses penghancuran bahkan pemusnahan yang sama sedang terjadi terhadap bangsa Melanesia di Papua. Begitu juga dengan praktik kolonialisme. Kita merasa penjajahan seperti dilakukan Portugis, Inggris, atau Belanda sudah menjadi sejarah. Dan Indonesia tidak mungkin menjajah. 300 tahun lalu, hutan-hutan di Pulau Jawa dalam waktu singkat berubah menjadi perkebunan tebu di bawah rezim kolonial Belanda. Orang Jawa menjadi buruh dan petaninya dipaksa menanam tebu. Dari kolonialisme dan politik tanam paksa itu, Belanda memperkaya negara dan para investornya. Tak puas membuka hutan untuk perkebunan di Jawa dan Sumatera, kolonial Belanda menanam tebu hingga di Suriname dan mengerahkan ribuan orang Jawa sebagai buruh pada tahun 1890. Inggris yang sudah menguasai negara seluas India dan Papua Nugini pun masih menanam tebu jauh di tengah Samudra Pasifik, di tanah orang-orang Fiji. Lalu memindahkan puluhan ribu orang India menjadi buruh di sana. 200 tahun sebelumnya, ratusan ribu orang Afrika bahkan diperbudak untuk bekerja di perkebunan-perkebunan tebu Spanyol dari selatan Eropa hingga Karibia, Kuba, atau Jamaika. Jika dulu tebu menjadi gula atau emas putih, kini cerita kolonialisme tebu berlanjut di Papua untuk bahan bakar nabati atau bioetanol. Dan seperti semua cerita tentang kolonialisme, akan ada yang berpesta dan ada yang membayar. Dalam setiap cerita pesta kolonialisme, baik di Jawa, Karibia, atau di Papua, selalu melibatkan para elit lokal, dari pejabat, perwira, hingga agamawan. Tapi dalam setiap kolonialisme, juga selalu ada cerita tentang mereka yang mempertahankan diri dan melawan. Dahaga terhadap energi tak pernah bisa dipuaskan. Setelah minyak sawit untuk biodiesel, dunia kini merambah singkong, jagung, dan tebu untuk bioetanol. Benua Amerika, Eropa, sebagian Afrika, hingga separuh Asia kini mulai memakai bioetanol sebagai campuran bahan bakar. Selain perebutan lahan, masa depan dunia juga dibayangi semakin mahalnya harga pangan karena persaingan antara perut manusia dengan tangki kendaraan. Ini adalah lokasi perkebunan tebu dan bioetanol PT Murni Nusantara Mandiri yang mengancam tanah Vincent Quipalo dan orang-orang Ye di Merauke. Beberapa kilometer di selatan adalah PT Global Papua Abadi yang mengancam tanah orang-orang Nguyu dan Marin. Dua perusahaan ini adalah bagian dari 10 perusahaan yang mendapat konsesi lahan untuk tebu dan bioetanol di Merauke. Batas konsesi mereka bahkan sama dengan batas negara Indonesia dengan Papua Nugini. Salah satu ciri bahwa peta konsesi ini dibuat di Jakarta dari atas meja. Sama seperti kolonial Inggris dan Belanda ketika mereka membagi Pulau Papua dengan garis lurus pada abad 19. Seakan Papua adalah tanah kosong.